Hari ini saya akan menjelaskan mengenai ceramah Dhamma oleh Cornelis Woolworth MA serta Bante Utomo mengenai bagaimana mengetahui kelahiran kembali, serta yang diceramahi oleh Utomo mengenai karma dan pengaruhnya dalam hidup kita. Menurut ceramah dari Dhamma oleh Cornelis Woolworth MA atau disingkat ALM, tentang bagaimana kita bisa mengetahui kelahiran kembali dari diri kita. Menurut Cornelis Woolworth MA, beliau mengatakan jangankan mengetahui, percaya akan kelahiran kembali saja bukan milik semua orang. Sebenarnya ada 4 cara kita bisa mengetahui tentang kelahiran kembali. Demikian diterangkan oleh Bapak Cornelis Woolworth MA dalam ceramah Dhamma pada kebaktian Minggu pagi di Vihara Puri Dharma Suka, Jakarta. Dan apa saja keempat cara tersebut? Secara garis besar adalah 1. Lewat secara indigo. Dan menurut Cornelis Woolworth MA, bahwa indigo adalah seseorang yang mempunyai kemampuan lebih dalam hal indera keenam. Dan beberapa orang indigo mampu mengetahui kelahiran lampau dari dirinya maupun kelahiran lampau orang lain. Yang kedua, dengan cara kelahiran kembali juga dapat ditelusuri oleh seseorang yang mungkin karena kemampuan meditasi dalam kehidupan lampaunya, sehingga saat kelahiran sekarang dia masih mampu mengingat kelahiran lampaunya. Biasanya kemampuan ini masih dimiliki saat masih kecil, dan kemampuan ini sering hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan ketiga, lewat hipnotis regresi. Lewat hipnotis, seseorang dituntun kembali ke masa lalunya secara bertahap sampai ke saat bayi, saat di kandungan dan kehidupan sebelumnya. Dan tidak semua orang mampu dihipnotis, dan tidak semua orang mampu belajar menghipnotis. Dan yang keempat adalah lewat meditasi. Tentu cara ini tidak perlu dibahaskan lagi, karena salah satu guru besar dalam meditasi Buddhis mengharuskan seseorang yang mampu dalam melihat kehidupan lampaunya terlebih dahulu lewat meditasi samatha sebelum bisa lanjut ke meditasi vipassana. Dan mungkin metode tersebut terlihat mampu mengetahui kelahiran kembali akan lebih mudah bagi mediator tersebut untuk menebus proses anicca, dukkha, dan anatta. Dan berikut adalah ceramah dari Bante Utomo mengenai karma yang berpengaruh dalam hidup kita. Dan menurut Bante Utomo dalam ceramah tersebut mengatakan banyak orang mempunyai keyakinan agama yang kuat, tetapi perilakunya buruk. Yang artinya bahwa mereka memiliki iman yang cukup kuat, tetapi perilaku yang dilakukan sehari-hari tidak sesuai dengan iman yang diajar dalam Dhamma tersebut. Dan Bante Utomo mengatakan pengadilan ucapan tidak berbohong, yang artinya pengadilan badan dan perbuatan tidak berzina, dan juga tidak membutuhkan akan mengatur kita hidup bahagia dunia dan juga bahagia setelah hidup ini. Yang artinya bahwa pengadilan ucapan yang tidak berbohong dan pengadilan badan tidak mengantar kita bahagia di dunia ini. Jadi cuman bisa menyakiti seseorang dan diri kita sendiri. Dan biasanya penganiayaan dan pembunuhan merupakan dua hal yang saling berdekatan. Jadi pembunuhan yang tidak sukses disebut penganiayaan, dan sebaliknya penganiayaan yang sukses disebut pembunuhan. Dan biasanya orang-orang yang melakukan tindakan tersebut tidak akan mendapatkan bahagia di akhirat kemudian. Dan karma yang harusnya dirasakan oleh seseorang dapat diubah dengan cara mengubah perilakunya menjadi lebih baik dari hari ke hari.